Rapor merah Anies Baswedan dari PDIP, bikin 23 janji hanya 5 yang ditepati. Yang 4 atau 5 ini bisa kita katakan berhasil, tapi selebihnya itu rapot merah bagi fraksi PD Perjuangan. Artinya apa? Bahwa Pak Anies tidak fokus betul menangani persoalan pokok warga Jakarta. Itu yang menjadi persoalan. Tidak ada satupun yang dikerjakan. Bahkan hanya sekedar melakukan koneksi antara BKT dengan Ciliwung yang panjangnya hanya sekitar 600 meter saja, 5 tahun tidak bisa dilakukan. Ya, pejabat apalagi laki-laki itu yang dipegang kata-katanya. Jangan sampai kalau kata orang Jawa, esok dele, sore tempe, nggak konsisten. Lagi musim bahasa Jawa ya. Kemarin lagu Jawa tuh di istana. Saya ingat ya, agak ngeback tahun 2018. Anies yang saat itu sudah setahun jadi gubernur, bilang kalau program rumah susun dengan uang muka atau DP 0% atau 0 rupiah yang digagasnya bersama Sandiaga Uno waktu itu bukan sekedar program hunian bagi warga ibu kota. Belah gua manggis di Pantai Sanur. Alhamdulillah Pak Anies udah nggak jadi gubernur. Melihat wawancara Mas Vito dengan Anies di Detikcom, Anies berkata, saat hujan 148 sampai 180 mm lalu banjir, ya itu wajar karena di luar kapasitas. Kan Pak Anies kalau ngomong gitu ya sambil jilat-jilat bibirnya. Karena Sejumlah anggota PDI Perjuangan (PDIP) memberi rapor merah terhadap kepemimpinan Anies Baswedan jelang akhir jabatannya pada tanggal 16 Oktober. Mereka menilai sebagian besar janji Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022 itu tak terrealisasi. Salah satunya, anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono yang mengatakan jika janji Anies dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 sampai tahun 2022, hanya 3-5 yang berhasil. Dari 23 janji Pak Anies ketika kampanye, cuma 3-5 yang bisa diartikan cukup berhasil. Tapi selebihnya bisa dikatakan rapor merah, ungkap Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022. Lebih lanjut kata Gembong, Anies hanya baik di rencana. Namun, dalam eksekusi, termasuk menangani persoalan pokok warga Jakarta, ia masih belum bisa melakukannya. Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah baru indah di kata-kata dan rencana, imbuhnya. Rapor merah yang mencakup janji Anies tanpa hasil memuaskan bahkan dengan persentase 0 dibeberkan oleh Gembong. Berikut daftar selengkapnya. Normalisasi dan naturalisasi sungai, perkembangan pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro, pembangunan LRT kerjasama pemerintah daerah dengan Badan Usaha PDBU, pembangunan ITF dalam kota, pembangunan Science Park, pemipaan air bersih Spang Jatiluhur, Electronic Road Pricing (ERP), peningkatan fasilitas park dan ride, Taman Pintar, dari 175 target lokasi. Gembong kemudian mengungkap 3 janji Anies yang sudah mencapai 1-3%. Ini meliputi rumah DP 0 rupiah, 2.332 unit dari target 232.214, 1%, rumah aman, 4 unit dari target 267, 1,5%, wirausahawan OKOC, 6.000 dari target 200.000, 3%. Anggota Komisi Bidang Pemerintahan itu juga menjelaskan janji Anies yang sudah terrealisasi. Di antaranya, integrasi transportasi di DKI Jakarta dengan Jaklingko, meski penerapannya memang belum sempurna. Lanjut, ada janji kegiatan seni di Jakarta sepanjang tahun yang ditepati oleh Anies dengan penyelenggaraan festival kesenian sejak 2018. Kemudian, Anies juga bisa mengontrol terjadinya inflasi.
Ada pula peningkatan bantuan hibah untuk 131 lembaga keagamaan dan tempat ibadah yang mencapai 325 miliar rupiah. Lalu, program memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP). Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Ima Mahdiah juga menyebut kelima janji kampanye Anies yang sudah terrealisasi. Sementara yang lainnya dinilai gagal. Dari 23 janji Anies hanya 5 terrealisasi. 5 itu salah satunya pemberian hibah kepada ormas. Tapi yang paling penting, seperti contoh, setiap kampanye mereka selalu menjanjikan OKOC, membentuk 200.000 wirausaha. Ini yang hanya terrealisasi hanya 6.000, di mana hanya 3%-nya saja, kata Ima kepada wartawan, dikutip Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Ima juga menyinggung program DP 0% yang selalu dijunjung, namun tidak dijalankan.